malam teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo dan juga teman saya. Saya Roma. Iya, terpaksa kita ulang ya. Betul sekali. Live-nya. Kita sedang dalam live PA online bareng Alkitab Senin 11 November 2024 dan kita masuk ke topik atau tema Thanksgiving yang minggu kedua ya. Oke, kita akan segera mengundang, semoga setelah ini bisa bergabung secepatnya untuk Vindi dan juga Daniel. Kita hari ini akan Alkitab bagi teman-teman mungkin yang pertama kali mengikuti atau mungkin sudah sering, sekali lagi dan mari kami ingatkan, Alkitab ini adalah satu pendalaman Alkitab yang kita lakukan melalui Instagram Live untuk kita menggali pasal-pasal yang terkenal atau pasal-pasal yang top yang ada di dalam Alkitab kita, makanya kita sebut sebagai Alkitab. Ya, ini juga kita memakai metode SABDA karena kita pengen supaya kita menggali Alkitab itu nggak serampangan ya. Jadi SABDA adalah simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Jadi teman-teman nanti kita ada 5 langkah supaya kita bisa menggali bagian kita ini dengan mendalam gitu ya. Oke, ini karena Vindi sudah bergabung, kita mau kenalan dulu nih sama Vindi. Vindi bisa mungkin memperkenalkan diri ke kita semua? Bisa. Oke, silakan. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Vindi Vianitasari, seperti tertera yang ada di Instagram ya, jadi bukan nama yang lain. Saya asli Malang, sekarang juga tetap di Malang ya. Puji Tuhan, sekarang sedang mengajar di SD Katolik, daerah Malang Selatan sini, dan membantu pelayanan di SMA negeri juga, mengajar jadi guru agama, gitu. Oke, baik. Mantap, Ibu Guru ya. Oke, kita kenalan dengan Daniel. Semoga Daniel sudah bisa. Silakan Daniel. Ya, halo Kak. Ya, bisa kedengaran? Oke, sudah kedengaran. Oh, bisa. Ya, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Saluko. Saya sekarang lagi menempuh pembentukan di SCT Injili Abdi Allah Trawas. Jika Kak Vindi jadi guru, saya masih dalam proses, Kak. Saya baru semester 5, masih 2 tahun kurang lebih, 3 tahun lagi baru bisa menematkan perkuliahan dan pembentukan di SCTA. Saya berasal dari Nias. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman muda. Ya, sekarang kita sudah perkenalan, saatnya kita akan memulai serangkaian PA kita hari ini. Dan sekali lagi kami ingatkan teman-teman, nanti meski Vindi dan juga Daniel akan banyak sharing, silakan teman-teman juga ikutan bisa menambahkan, memberi respon ataupun mungkin ikut PA dan bisa nanti kami bacakan hasilnya ya. Silakan diketikkan di kolom komentar. Ya, dengan topik bersyukurlah kepada Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Kita akan bersyukur kepada Tuhan sama-sama hari ini dari firman-Nya karena apa? Karena kesetiaan Tuhan yang besar dan hal-hal yang akan kita gali malam hari ini. Kita akan mulai dulu serangkaian ini di dalam doa. Kak Yudo bisa memimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berkumpul dengan teman-teman kami di berbagai tempat di Indonesia dengan ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Meskipun tadi di awal ada masalah, tapi yang percaya Tuhan Engkau akan menyertai jalannya Alkitab malam hari ini. Ya, kami boleh belajar Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, terkhusus dari Mazmur 107 ayat 9. Ya, Tuhan menolong Vindi maupun Daniel dan juga kami semua yang belajar bersama-sama supaya kami boleh menggali firman Tuhan dan juga boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita akan melihat pasal 107 ayat 1 sampai 9, alangkah lebih baiknya kita sama-sama tahu dulu ya, mengenal dulu kitab Mazmur ya. Ini adalah kitab paling panjang, pasal paling panjang, dan di dalam di pasal-pasalnya juga ayat paling panjang, gitu ya. Jadi serba terpanjang nih kitab Mazmur ini, dan banyak membicarakan tentang juga tulisan-tulisan dari Daud di sana ya. Kalau teman-teman baca kitab Mazmur biasanya Mazmur Daud gitu ya. Tapi sebenarnya yang menuliskan kitab Mazmur yang berisi 150 pasal ini bukan hanya Daud gitu ya, tetapi ada juga penulis-penulis lain seperti Asaf, seperti juga ada Salomo, ada juga Bani Korah, ada Heman, Etan, bahkan beberapa penulis yang tidak disebutkan namanya di kitab Mazmur ini. Iya, Mazmur atau juga Tehillim dalam bahasa Ibrani ini juga tadi disebutkan
apa namanya, kumpulan nyanyian atau puisi ya, dan mereka itu dinyanyikan atau didaraskan ketika orang-orang Yahudi itu beribadah gitu, baik di bait suci, di sinagog, di rumah-rumah mereka, atau pada saat hari raya mereka gitu. Nah, kitab Mazmur itu dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama itu tentang fokusnya pada pergumulan pribadi dan juga kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian bagian kedua dia apa namanya, munculkan tema permohonan untuk penyelamatan. Buku ketiga itu keluhan tentang kehancuran Yerusalem dan pengharapan akan pemulihan. Buku keempat itu kebesaran Tuhan dan kekuasaannya atas ciptaan. Dan buku kelima yang juga bagian dari 107 ini, ini adalah menekankan pada pujian kepada Tuhan dan juga kesetiaannya yang kekal. Jadi ini adalah tema-tema yang seringkali muncul di dalam pembagian-pembagian ini. Iya, jadi ada 5 bagian dari 150 ya, dibagi dalam 5 bagian. Dan tema-tema besar yang ada di kitab Mazmur ini juga ada banyak. Salah satunya pujian, ucapan syukur udah pasti, tapi juga tidak lepas dari ratapan. Ratapan, permohonan, pertolongan, dan juga pengakuan dosa, dan juga pertolongan Tuhan atas apa ratapan-ratapan yang terjadi, khususnya Daud banyak juga menjelaskan tentang bagian ini, bahkan renungan gitu ya, untuk bisa menunjukkan bagaimana istimewanya hubungan antara umat Allah dan juga Allah, dan juga penjelasan-penjelasan lainnya atau penghiburan, pengajaran juga, bahkan mesianik juga ada di Mazmur, kitab Mazmur ini. Ya, kalau kita ngomongin tentang ucapan syukur, di kitab Mazmur banyak sekali pasal-pasal dari ucapan syukur. Mungkin salah satunya ada yang teman-teman tahu, bisa tuliskan ya di kolom komentar. Pasal berapa aja? Pasal berapa aja di kitab Mazmur ini yang menjelaskan tentang ucapan syukur ya? Kalau yang saya tahu itu Mazmur 118 itu juga banyak sekali menjelaskan tentang ucapan syukur. Mirip-mirip juga seperti 107 ya, tentang kesetiaan Tuhan. Ada juga Mazmur 116 juga tentang kesetiaan Tuhan. Ada juga Mazmur 147 juga tentang kesetiaan Tuhan. Dan ada banyak Mazmur juga tentang Mazmur pujian yang di dalamnya ada elemen syukur juga. Ada Mazmur 8, 19, 33, 47, 96. Bahkan Mazmur ratapan menjadi ucapan syukur itu juga banyak di Mazmur 22 dan lain sebagainya. Banyak sekali. Iya, bahkan di Mazmur 107 yang kita sedang kulik hari ini itu juga Mazmur itu mengajak apa namanya, orang-orang untuk bersyukur atas penyelamatan umat, penyelamatan Tuhan terhadap umatnya gitu. Bahkan di Mazmur 107 ini kalau teman-teman baca dari awal sampai akhir itu teman-teman bisa melihat ada tema-tema khas dari Mazmur sendiri, yaitu penderitaan kesesakan, kemudian seruan kepada Tuhan, kemudian penyelamatan dan juga pujian syukur. Jadi pujian syukur ini nggak berdiri sendiri ya. Kayak kemarin kita ngebahas tuh, pujian syukur tuh ada sesuatu yang mendorong umat untuk mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu kebaikan Tuhan dan lain sebagainya. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi di dalam penggalian kita. Iya, dan kalau dilihat di ayat 1 itu langsung di ayat langsung masuk ke ayatnya ya. Jadi kemungkinan besar 107 ini memang kita tidak tahu siapa yang menulis ya. Bukan Daud sudah pasti, karena biasanya kalau Daud Mazmur Daud gitu ya di ayat 1. Tetapi mungkin salah satu pengarang yang tidak mau disebutkan namanya yang pastinya bersyukur atas pertolongan Tuhan. Banyak yang menafsirkan bahwa ucapan syukur ini atas pasca pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel setelah lepas dari tanah Babel. Oke, kita akan lihat bersama-sama ya, bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 9. Nanti Daniel bisa baca ayat 1 sampai ayat 5, terus dilanjut ke Vindi ayat 5 sampai ayat 9 ya. Dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9, bersyukurlah kepada Tuhan. Oke, disilakan kepada Daniel. Baik, Kak. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang kelima, dan judul perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, ke tempat kediaman, orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus,
sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Amin. Oke, kita akan simak dulu ayatnya ya di langkah yang pertama, yaitu membaca. Tadi sudah membaca, sekarang kita simak dengan teliti ya, mulai ayat per ayat dari 9 ayat ini. Nah, ini Vidi dulu ya. Apa nih alasan utama yang mendorong umat Tuhan itu harus bersyukur kepadanya? Kalau dilihat dari ayat 1 ini. Oke, silakan. Oke. Kalau dilihat dari ayat yang pertama ya Kak ya, alasan utama yang mendorong umat Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan pastinya, karena Dia baik ya, karena Tuhan baik. Disampaikan oleh pemazmur di sini dikatakan sebab Dia baik, makanya bersyukurlah kepada Tuhan gitu. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, karena Dia baik dan sampai selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi wajib bersyukur karena ya bukan hanya saat ini saja Tuhan baik, tetapi untuk selama-lamanya dikatakan. Ya, baiknya bukan hanya ketika kita sedang baik-baik saja, tetapi dengan segala kondisi dalam hidup kita Dia baik. Seperti itu sih, Kak. Oke. Ya benar sekali ya, ada dua hal ya, dua bagian yang membuat kenapa kita harus bersyukur, karena Dia baik, sebagai karakternya juga sempurna, dialah kebaikan itu, dan juga selama-lamanya Iya. kasih setianya itu kekal gitu ya, tidak termakan oleh waktu dan zaman. Oke, nah siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang ditebus Tuhan dan dari mana mereka dikumpulkan? Dari ayat 2 sampai ayat 3 ini. Silakan, Daniel. Nah, kalau menurut dalam Alkitab ini, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang ditebus Tuhan? Nah, orang-orang yang ditebus Tuhan itu adalah mereka yang telah dibebaskan Tuhan dari musuh-musuh mereka, yang ditebus langsung oleh Tuhan sendiri. Nah, mereka itu dikumpulkan dari berbagai tempat, bukan hanya satu tempat yang dijelaskan, yang ditekankan di dalam ayat yang ketiga. Itu ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari utara, dan ada dari selatan. Mereka itu dikumpulkan menjadi satu keutuhan. Nah, ini merupakan tindakan Allah bagi bangsa Israel untuk menebus mereka. Oke, ya tadi dari musuh katanya ya. Iya. Kalau di TB ini dikatakan dari kuasa yang menyesakkan. Ya, nanti kita akan coba gali juga bagian ini dari ayat 2 ya. Tapi yang pasti di sana mereka dikumpulkan dari seluruh mata angin gitu ya. Iya. Bukan hanya dari satu tempat aja. Iya, tadi timur, barat, utara, dan selatan itu geografisnya luas banget gitu ya. Kalau kita ngelihat di Mazmur itu selalu bilang kalau timur, barat, utara, selatan atau kemanapun arah angin apa namanya disebutkan, itu berarti bukan hanya di satu tempat tok, tapi dari semuanya yang terserak itu dijatuhkan kembali. Iya. Ini satu tindakan Tuhan yang besar juga kepada umat-umatnya ya. Nah, kita lihat lagi di bagian berikutnya. Bagaimana keadaan orang-orang yang mengembara di padang belantara dan apa yang mereka alami secara fisik dan emosional? Dari ayat 4 sampai ayat 5. Ya, silakan, Cindy. Oke. Kalau dibilang padang belantara gitu ya, waduh, pandangannya sudah sangat kira-kira dengan posisi yang sangat gersang, namanya padang belantara itu pandangan kita pasti wes nggak enak ya. Kita jalan aja nggak ada pohon aja panas ya kan. Apalagi di padang belantara, pasti kondisinya itu pasti keadaan yang menderita, menyesakkan ya. Tadi kuasa yang menyesakkan, nggak enak banget gitu ya. Sampai di situ dikatakan juga kondisi mereka seperti apa ya, mereka lapar, haus, ya sesuai lah ya dengan keadaan di padang belantara, lapar, haus. Kemudian bukan hanya kondisi fisik yang lapar, haus, kemudian ternyata juga jiwa mereka, tubuh mereka ya mengalami kelemahan gitu. Jadi ya tubuh ya mengalami kelemahan di dalam diri mereka. Itu sih Kak. Oke, ya. Jadi di ayat 4 ini juga kita lihat ya, dikatakan jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ini seperti lagu ya, tidak punya arah. Iya, jadi kayak kehilangan arah. Bener-bener apa namanya,
out of nowhere gitu di padang belantara, nggak ada orang, nggak ada kota gitu ya. Kayak jadi inget Tuhan Yesus waktu bilang mau beli makanan buat 5.000 orang, buatnya bilang di sini tempat yang sunyi gitu, nggak ada orang. Mereka mau beli juga nggak ada orang, siapa mau jualan gitu. Jadi benar-benar sepi, sunyi, nggak ada tempat yang bisa mereka tujukan gitu ya, tempat untuk mereka pergi gitu. Iya, jadi lengkap sekali ya pengalaman di padang belantara ini secara fisik, lapar dan haus, secara emosional juga kehilangan arah, atau juga ini menjelaskan bahwa satu situasi yang tidak terkendali sekali ya, karena sangat mungkin sangat akan membingungkan mereka, membuat mereka kehilangan arah, dan juga pasti ada yang ingin mereka dapatkan di sana ya. Nah, dan ini ya kita lihat di ayat berikutnya gitu ya, dari apa yang terjadi. Apa nih respon orang-orang yang mengalami kesesakan dan apa yang Tuhan lakukan terhadap mereka? Ini dari ayat 6 sampai ayat 7. Ya, silakan. Daniel ya? Nah, selesai penjelasan Kak Vindi tadi menjelaskan bahwa bagaimana keadaan orang-orang yang dijelaskan dalam ayat yang keempat dan kelima. Nah, apa respon mereka ketika mereka mengalami satu keadaan dalam kesesakan tersebut? Maka respon mereka itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka itu. Mereka meminta tolong kepada Tuhan, mereka meminta Tuhan agar menolong mereka. Nah, apa respon yang dilakukan Tuhan terhadap mereka? Ya, kembali ke ayat 1 tadi bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu setia. Tuhan pun melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya lah mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Nah, mungkin di padang belantara tadi mereka mengalami satu kesesakan, tetapi ketika mereka meresponi hal itu dan berseru dan kembali kepada Tuhan, mereka mengalami satu keadaan yang baik. Karena Tuhan setia dan baik kepada mereka. Demikian. Iya, berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ini satu tindakan yang satu doa di dalam keputusasaan yang benar-benar tadi ya, sunyi, tidak ada tempat dan lain sebagainya. Ini keputusasaan untuk pengen benar-benar mendapatkan kebebasan, kepuasan, bahkan dari dahaga dilepaskan gitu ya. Dan akhirnya di ayat 7 terjawab sudah ya. Di bawah mereka menempuh jalan yang lurus dan ditunjukkan kota tempat kediaman gitu ya. Pemeliharaan Tuhan luar biasa sekali kelihatan akhirnya di ayat 6 dan 7 ini. Iya, jalan yang lurus ini juga apakah ini puisi ya? Jadi banyak makna tersirat gitu di belakangnya gitu. Jadi jalan yang lurus ini juga mengingatkan kita nggak serong ke kanan, nggak serong ke kiri. Ini benar-benar jalan yang Tuhan tunjukkan gitu ya. Jadi kayak tadi jadi ngebayangin juga waktu di padang belantara, kering gersang, tidak ada air, tidak ada makanan, mereka bersyukur kepada Tuhan, kemudian Tuhan tunjukkan ini jalannya. Itu benar-benar satu kelegaan yang luar biasa, karena dibilang bukan hanya memberi pertolongan secara emosional, tapi menunjukkan jalan keluar juga kepada mereka yang sedang kayak di tengah padang belantara itu. Oke. Nah, teman-teman di rumah juga silakan bisa komentar ya. Oke, yang berikutnya dari ayat 8 sampai ayat 9 ini, mengapa orang-orang yang mengalami kesesakan ini bersyukur kepada Tuhan? Dan apa alasannya? Ya, silakan Vindi. Oke. Kenapa mereka bersyukur ya, Kak ya? Iya. Kenapa mereka bersyukur kepada Tuhan? Karena kasih setianya dan perbuatannya Allah yang sungguh sangat ajaib. Ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya tadi ya. Sungguh, ya Allah dikatakan di ayat yang ke-9 dipuaskan dengan jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikannya. Bahkan perbuatannya Allah berarti sungguh sangat ajaib kepada orang-orang pada waktu itu, pemeliharaannya, kasihnya ya. Dikatakan di ayat yang ke-8 kan mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya gitu. Ya, di padang belantara ya yang tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan memuaskan jiwanya. Kemudian apa? Jika mereka lapar pun dikenyangkan dengan kebaikannya Allah itu. Gitu sih, Kak. Amin, amin. Iya, jadi bersyukur ya dengan respon orang yang datang kepada Tuhan dan bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tapi kalau kita sekali lagi lihat di ayat 1, bukan manusia dulu gitu ya yang datang ke Tuhan, tapi
Tuhan dulu yang menunjukkan karakternya. Dia penuh kasih setia, dia juga baik. Akhirnya orang-orang umat percaya, orang-orang Israel saat itu melihat pribadi Tuhan yang baik, pribadi Tuhan yang setia itu. Gitu. Iya, ada satu kata yang satu frasa ding, yang Kristen banget, kasih setia gitu. Itu kata yang nggak ditemukan di tempat yang lain gitu, di agama lain atau budaya lain gitu ya. Karena aku pernah dengar satu penerjemah yang kesulitan untuk menerjemahkan kasih setia ini di dalam satu bahasa gitu. Karena kasih setia ini adalah kata yang mencakup banyak hal tentang pribadi Allah gitu, seperti kayak namanya cinta yang setia, kemudian belas kasihan dan komitmennya Tuhan untuk terus menyertai umatnya. Gitu. Jadi kayak kasih setia sendiri ini banyak orang nggak tahu arti yang arti di belakangnya gitu, karena seringkali kita hanya menyebut kasih setia, tapi belum menggali kedalamannya. Kasih dan setia. Dia kasih, dia juga setia. Ya, itu sifat Allah, memang karakter utama Allah yang sempurna gitu ya bagi kehidupan kita. Nah, kita akan coba analisa ya, kita akan teliti juga dari ayat 1 sampai ayat 9 ini. Kita sudah gali ya 9 ayat. Teman-teman di rumah kalau ingin menggali lebih juga, karena ayatnya bukan cuma 9 dari 107 ini, tetapi kita akan fokuskan di bagian pertama dulu ya, ayat 1 sampai ayat 9. Sebenarnya yang 107 ini dibagi dalam 4 bagian juga gitu ya. Kita fokus di ayat 1 sampai ayat 9. Nah, kita akan teliti di bagian analisa. Apa nih? Tadi Daniel ya, yang sudah sempat menjelaskan sedikit. Apa yang dimaksud dengan kuasa yang menyesakkan di ayat 2 dan dalam kesesakan di ayat 6. Bagaimana nih penjelasan setelah kamu meneliti dari penggalian kamu, apa nih yang kamu dapatkan? Silakan Daniel. Iya. Di-unmute dulu audionya. Oh ya, sorry. Ketika membaca ini satu hal, karena Mazmur 107 ini biasanya kan terbiasa dalam nyanyi dan pujian. Nah, ketika dibilang kita menganalisis satu keadaan apa yang dimaksudkan dengan kuasa yang menyesakkan. Nah, ketika saya melihat di ayat yang 2 dan yang ke-6 ini, itu mengacu dalam satu kondisi atau keadaan yang sedang membelenggu dan menyusahkan orang-orang di zaman tersebut, yaitu umat Israel sendiri yang mengalami hal tersebut. Nah, berbagai jenis kuasa menyesakkan yang mereka alami itu seperti kelaparan, itu bisa kita dapatkan juga sebelumnya di ayat yang kelima tadi. Itu termasuk juga kuasa yang menyesakkan mereka, sehingga mereka mengalami satu hal yang tidak bisa mereka tangani. Nah, di padang belantara itu bukan hal yang mudah. Mereka terbelenggu oleh berbagai hal. Mereka mengalami berbagai situasi dan kondisi yang menyesakkan mereka. Itu bisa berasal dari diri mereka yang tidak bisa memahami akan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Bisa terjadi juga dari kuasa kegelapan juga, atau kuasa si jahat atas kehidupan mereka. Nah, di ayat yang 2 ini, bahwasanya mereka yang telah ditebus itu, pasti kata ditebus ini, sebelumnya pasti mereka sudah mengalami satu keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, keadaan yang tidak baik-baik saja itu bisa banyak yang mereka alami pada saat itu. Nah, ditegaskan lagi di dalam ayat ke-6, berseru-seru. Maka kata berseru-seru ini, berarti mereka juga mengalami satu keadaan juga yang tidak baik-baik saja. Makanya hal-hal yang kuasa yang menyesakkan yang mereka alami pada saat itu, ya seperti yang saya cari ya, itu seperti kelaparan di padang gurun, terbelenggu karena berbagai hal, penderitaan, penyakit, kelaparan, dan lain sebagainya. Demikian, Kak. Oke, nah Vindi mau menambahkan atau sepakat dengan Daniel? Sepakat. Tapi kuasa yang menyesakkan itu tambahan sedikit aja. Berarti kalau kuasa yang menyesakkan itu berarti ibarat kata orang sesak ya. Saya mengibaratkan berarti sangat-sangat tidak berdaya, sangat-sangat tidak leluasa, sangat-sangat tidak ada kebebasan, dan kondisi yang memang mereka sedang tertekan, ya namanya kesesakan itu kan berarti ya sudah nggak ada jalan keluar lagi, sudah mau ke kanan udah sesak, kiri sudah sesak, kanan kiri nggak ada jalan gitu ya, kayak makanya benar-benar ini sedang dalam kondisi yang menyesakkan buat mereka. Jadi situasi yang memang tidak berdaya, menderita, sudah nggak ada jalan keluar lagi, seperti itu.
Tambahannya itu aja sih, Kak. Lain-lainnya sama. Oke, ya. Terima kasih ya untuk Daniel dan juga tambahan dari Vindi ya. Ya. Tapi salah satu metode ketika kita belajar firman Tuhan dari metode SABDA ini akan sangat baik kalau kita melihat dari banyak versi. Jadi bukan hanya satu versi aja gitu ya. Dan kalau coba saya lihat juga di beberapa versi, hanya satu versi yang pakai kata kuasa yang menyesatkan. Iya, karena banyak versi lain tuh memakai tangan musuh atau Iya, tangan lawan gitu ya. benar. Jadi memang tadi sempat di spill sama Kak Roma. Jadi mereka tuh di pasca pembuangan kan ini penulisannya. Jadi mungkin teringat juga tentang musuh-musuh mereka yang menawan mereka, menawan orang-orang Israel ini, mereka diceraikan, makanya dibawa ke pembuangan. Ada Asyur, ada Babilonia gitu. Jadi yang di Israel itu bahkan sampai hilang gitu ya. Generasi-generasi hilang, terserak gitu. Sementara yang Yehuda mereka apa namanya diputuskan generasinya dan sisanya dibawa ke Babel. Jadi kayak apa namanya? Memori itu tercurah dalam ayat ini gitu. Jadi musuh mereka sangat kuat dan mereka terhimpit, sesak sekali. Kayak tadi juga Vini bilang ya sesak gitu, diikat di belenggu. Tadi Daniel juga bilang. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu tidak mampu untuk mengeluarkan diri mereka dari himpitan atau belenggu itu. Iya, makanya kalau di satu versi ini yang dibuat oleh Sabda, biarlah tebusan Tuhan mengatakan demikian, yang telah ditebusnya dari tangan musuh gitu ya. Dan tangan musuh ini mungkin udah pasti saat itu Babel itu yang apa ya istilahnya memporak-porandakan Yehuda kayak gitu ya, dibawa ke pembuangan. Dan penindasan yang mereka alami selama di Babel itu ya itu tadi, membelenggu mereka, menyesakkan sekali, dan rasa-rasanya tidak ada jalan keluar gitu ya. Bahkan identitas mereka, tanah mereka semua habis gitu ya. Ini kita beneran orang-orang yang dikasih Tuhan gak sih? Karena di zaman mereka dibuang, nabi-nabi juga banyak berseru ya, bernubuat tentang bagian-bagian ini gitu ya. Jadi ada suatu keadaan di mana mereka diperbudak kembali oleh bangsa lain karena Tuhan mengasihi mereka, dan itu adalah bentuk pendidikan bentuk didikan Tuhan, rasa sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Dan dalam kesesakan di ayat 6 ini juga saya setuju tadi dengan Daniel dan Vindi ya. Ini satu titik terendah gitu ya yang dialami oleh bangsa yang dikasihi Tuhan ini, di mana mereka berseru-seru kepada Tuhan gitu, karena sudah benar-benar tidak ada lagi pengharapan. Tadi sunyi, tidak ada tempat kota untuk mereka bisa menempati satu tempat karena mereka saat itu dalam pembuangan. Tetapi dikatakan orang yang tertebus itu berseru-seru kepada Tuhan karena mereka dijauhkan dari kuasa yang menyesakkan atau tangan-tangan musuh itu dihancurkan oleh Tuhan. Iya, tapi bukan berarti salah ya. Tapi karena kata sar atau sara yang ada dalam ayat 2 ini itu bisa berarti kesesakan, himpitan, tapi bisa juga berarti itu musuh gitu atau lawan gitu. Jadi memang satu kata, sekali lagi ini kan puisi ya, satu kata memiliki banyak arti gitu. Jadi mesti kita bisa melihat di belakang kata ini untuk kita bisa lebih dalam lagi. Tapi ya tadi musuh, kesesakan itu adalah hal yang dalam kata yang sama. Oke. Nah, bagian berikutnya kita akan coba dalamin lagi ya, kita teliti lagi apa yang dilakukan Tuhan terhadap jiwa yang lapar dan dahaga, dan bagaimana ini mencerminkan kasih setia serta perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, silakan Windy. Iya. Kalau dibilang bahwa apa yang dilakukan terhadap jiwa yang lapar, haus ya tadi, jawabannya ya Tuhan menyediakan makanan dan minuman sehingga mereka nggak kelaparan, mereka nggak kehausan seperti itu ya. Kalau saya juga melihat tadi beberapa tafsiran yang ada di Sabda juga ya, tafsiran Sabda itu juga ada kan. Saya melihat bahwa konteks yang disampaikan di dalam ayat yang keempat ini di padang belantara ini adalah pembahasan waktu mereka sedang keluar dari tanah Mesir. Kalau tidak salah, nanti bisa diluruskan ya Kak. Dan mereka di situ waktu di padang belantara, bagaimana di padang gurun, mereka merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, di situ makanya Allah menyediakan yang luar biasa sih buat saya ya. Bisa makanan ya, roti mana jatuh dari langit itu tuh, kalau itu bukan sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan buat umatnya, itu kan bukan
ya mustahil lah bagi manusia ya bisa dikerjakan. Air bisa keluar dari batu ya kan. Mereka haus. Nah, itu pekerjaan Allah yang dahsyat untuk umatnya pada waktu itu. Sehingga itu memang mencerminkan bahwa kasihnya Allah kepada umatnya itu benar-benar nyata. Sesuatu yang manusia nggak bisa kerjakan, tetapi Allah itu bisa nyatakan, ini loh, aku Allah yang selalu ada bersama dengan kamu dan menyatakan kasihnya setiap waktu buat kamu, tetapi kamu nggak ngerti-ngerti seperti kalau Tuhan bisa katakan ya seperti itu ya. Jadi memang ya kasihnya Allah itu tidak ada batas dan perbuatannya itu di luar nalar manusia. Jadi memang itu apa yang telah Tuhan perbuat untuk orang Israel itu juga yang ya bisa membuat kita, oh ini loh perbuatan ajaib Allah juga nyata buat kita gitu. Amin. Ya, ada tambahan dari Daniel. Dari Kak Vindi sudah sangat lengkap ya. Saya menjelaskan mengenai bahwasanya kembali lagi tentang kasih setia Tuhan. Nah, Tuhan memberikan satu hal kepada mereka di dalam kekosongan yang sedang mereka alami pada saat itu. Tuhan memberi pemenuhan bagi orang-orang pada saat itu, bukan hanya kebutuhan secara jasmani saja, tetapi juga Tuhan memberikan kebutuhan rohani dan emosional mereka. Tuhan memenuhkan itu kepada mereka. Itu saja, Kak. Ya, aspek dari beragam kebutuhan manusia ini dipenuhi oleh Tuhan yang luar biasa hebat gitu ya. Jadi mencerminkan kasih setia Tuhan di sini kita bisa melihat Tuhan ternyata sangat peduli ya. Ini kayaknya ada yang feedback ya. Oh, Daniel kayaknya bisa di. Iya. Oke, thank you. Ups, masih feedback. Coba Daniel tolong di mute dulu bisa nggak? Coba. Mungkin dari. Oke. Thank you, Mamen. Oke. Tadi juga waktu aku baca ini juga. Oh, masih. Kalau Vindi cuma ya, berarti Vindi ini. Oke, thank you. Oke, tadi juga dibandingkan dengan ayat yang kelima itu mereka dibilang mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah dan lesu. Tapi di ayat yang 8, ayat yang ke-9 dipuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar. Jadi tadi benar kata Daniel, bukan hanya secara fisik aja gitu mereka lapar, dikasih makan, mereka haus, dikasih minum, tetapi juga jiwa mereka yang tadi lapar dan haus juga dipuaskan oleh Tuhan dengan kebaikannya gitu. Itu beneran holistik ya orang bilang ya. Jadi pelayanannya holistik, nggak cuma makan minum perut doang, tapi juga secara rohani juga dikuatkan lagi. Iya. Dan ketika Vindi juga jelasin di luar nalar manusia, tampaknya mustahil kalau bahasa Alkitabiahnya ya. Di padang belantara Tuhan sediakan makanan, Tuhan sediakan juga tempat untuk kota mereka bisa kembali kayak gitu. Ini sesuatu yang rasanya mustahil bagi kemampuan manusia berpikir, tapi ternyata di dalam Allah nggak ada yang mustahil ya. Karena sekali lagi ya kuasanya memang melampaui apa yang kadangkala nggak bisa terpikirkan oleh manusia kayak gitu. Dan luar biasa ternyata kebaikan dan perbuatan Tuhan yang ajaib ini dalam kehidupan kita, khususnya untuk mereka saat itu yang ada di padang belantara. Oke. Ini teman-teman di belum ada komen nih. Belum ada komentar. Iya, mungkin menikmati malam hari ini ya. Iya, teman-teman ayo share apa yang sudah didapatkan dari penggalian kita sejauh ini, apa yang menarik buat teman-teman, apa yang teman-teman boleh gali dari pembacaan ini, ataupun hal yang kira-kira membuat teman-teman tergelitik gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diajukan pertanyaannya supaya kita bisa ngebahas juga di sini lebih dalam lagi. Iya. Oke, lanjut Kak Roma. Oke, kita akan masuk ke langkah berikutnya dulu ya. Kita sudah analisa, kita akan pelajari juga lebih dalam terkait pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 ini ya, tentang sifat dan kasih setia Tuhan. Nah, silakan dibagikan nih pelajaran-pelajarannya, mulai dari Daniel dulu. Oke, pelajaran yang didapat tentang dalam Mazmur 107 ini, saya belajar satu keadaan bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu tetap ada kemurahannya bagi kita, dan Ia itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan.
Dunia tidak dapat memberikannya, tetapi ia dapat memberikan hal tersebut. Dan Allah siap mengumpulkan kita kembali, memberikan pemenuhan bagi jiwa kita yang sudah kosong. Dan dia menuntun kita pula, di dalam kesesakan kita pun, kita dapat meminta pertolongan kepada Tuhan. Walaupun bukan kita yang memulai, tetapi Tuhan yang memulai itu terkadang dalam kehidupan kita. Bukan hanya terkadang, tapi itulah yang berbeda dengan Allah lain. Allah yang langsung datang kepada kita. Kasih Tuhan di dalam bagian ini adalah sebuah hal yang tidak tergantung pada keadaan manusia. Satu hal yang dapat memberi pelajaran kepada saya bahwasanya kasih itu tidak tergantung maupun kamu dalam keadaan suka, duka, dan apapun, Tuhan tidak memandang hal tersebut. Ini mengajarkan kita semuanya untuk selalu bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Karena kasih Tuhan itu yang kita kenal itu kasih yang kekal. Itu saja, Kak. Okay. Thank you, Daniel. Dari Vindi, pelajaran apa yang didapatkan dari sifat Allah? Kalau dari saya, sifat Allah sangat baik. Kasih Allah tanpa batas. Sifat Allah sangat baik, setia, kasih Allah tanpa batas dalam hidup saya. Makanya saya secara pribadi ini belum akhir ya, tapi harus terus belajar bersyukur karena Allah itu kasihnya tak ada hentinya buat saya secara pribadi gitu. Itu saja sih. Oke, kita dapat pelajaran juga dari teman-teman yang malam hari ini ikut menggali ya. Dari Kak Gotes, Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, perbuatan-perbuatannya ajaib. Intinya dia Tuhan yang sangat sempurna. Ya bukan sangat sempurna, tapi memang sempurna ya. Udah nggak ada kata sangat lagi. Nehemia juga meresponi kasih setia dan perbuatan Allah tidak terbatas ruang dan waktu, bahkan logika manusia. Itulah Allah kita. Haleluya. Oke, dari Kak Rebecca dibilang lapar dan haus akan Tuhan. Ya, itu juga bukan hanya kepada berkat-berkatnya ya, tapi juga kepada pribadinya sendiri itu kita juga mesti lapar dan haus gitu. Iya. Iya. Elan juga nih, kalau pelajaran yang bisa saya ambil adalah mengucap syukur setiap waktu. Amin. Nah, ini harus diterapkan ya. Iya, dan Kak Rosdiana tetap bersyukur, menyala, Pindi Pio. Oke. Temannya Kak Pindi kayaknya nih ya. Udah pernah kok jadi guest on kita. Oh iya, oke. Oke. Terima kasih teman-teman untuk tanggapannya. Iya, jadi banyak sekali. Dari 9 ayat aja kita udah pasti dapat banyak tentang sifat dan kasih setia Tuhan gitu ya. Kalau belum kita gali lagi di ayat 10, ayat 11 dan ayat sampai selesai nih pasal 107. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa tadi dari pelajaran teman-teman di rumah juga yang sudah berbagi ya, kasih setia Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu atau keadaan. Terus kasih Tuhan juga tersedia bagi orang umat-umat yang dikasihi, umat-umat tebusannya, dan menyertai orang dalam kesulitan. Kalau kita lihat tadi sekali lagi konteksnya, mereka bersyukur bukan karena keadaan mereka baik, kondisi mereka saat itu tenang dan nyaman gitu ya. Tapi dalam kondisi yang tidak nyaman, yang tidak baik, situasi yang membingungkan, yang kehilangan arah, tetapi ada ucapan syukur juga yang dinyatakan kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan sudah menyatakan kebaikannya gitu. Oke, nah kita akan lihat di bagian berikutnya, ini implementasi atau diskusi nih, bagaimana untuk keadaan kita saat ini. Apakah teman-teman, menurut teman-teman, diskusi? Oh iya? Ya, tentang umat Allah. Apakah umat Allah masih sering mengembara di padang belantara dan mencari pemuasan atas kebutuhannya di luar Allah? Ya, teman-teman bisa jelaskan. Dari Vindi dulu. Oke, kalau dibilang apakah umat Allah masih sering mengembara di padang belantara? Untuk saat ini, kalau secara manusia, enggak ya, karena kita sudah ditembus oleh Tuhan gitu ya. Tetapi secara kehidupan nyatanya, ya masih lah ya. Kalau saya berkata enggak, kehidupan kita juga kadang dalam posisi yang down, kadang dalam posisi yang nggak baik-baik saja, kadang dalam posisi yang sedang dalam terhimpit, kena masalah, dan lain sebagainya, seperti bangsa Israel tadi. Tapi perbedaannya dengan bangsa Israel kan mereka benar-benar secara fisik juga, secara mental, secara jiwa ya. Tapi kalau kita kan kadang secara psikis kita
saja, kadang sedang merasa terhimpit, yang paling terhimpit gitu ya. Iya, masih gitu ya. Tetapi kalau dibilang, nah ini, mencari pemuasan atas kebutuhan di luar Allah, kalau orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, pasti ya. Waktu mereka terhimpit, kemudian mereka kehilangan arah, mereka nggak punya tujuan hidup, mereka tidak mengerti siapa Allah, mereka nggak ngerti kasih setianya Allah, pasti mereka mencari jalan yang lain daripada Allah. Tapi kehidupan kita, meskipun kita sudah ngerti bahwa kondisi kita nggak baik-baik saja, ya kita ya harus fokusnya mencari Allah saja gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada jalan lain ya, nggak ada jalan lurus lain yang bisa kita kita cari, kita mau selain Allah, karena dialah yang akan membuka jalan yang terbaik buat kita. Gitu. Amin. Yeah. Mencari Allah berarti jalan keluarnya ya. Yeah. Iya, gimana nih menurut Daniel? Setuju nggak kalau ada orang-orang yang masih mencari kepuasan di luar Allah, padahal sudah harusnya tidak gitu ya. Menurut kamu gimana? Nah, ini jadi satu problem yang dialami oleh orang-orang Kristen dan tidak tertutup kemungkinan juga hamba-hamba Tuhan mengalami akan hal ini. Nah, bagi saya adalah ya, orang-orang percaya masih mengalami akan hal ini. Walaupun mereka sudah sadar sebenarnya mereka dalam posisi sudah ditebus, tetapi masih kekeh. Mereka masih mencari kepuasan di luar Allah. Kalau di zaman sekarang ini, kalau kita kenal kepuasan-kepuasan itu, manusia lebih diarahkan kepada kepuasan duniawi. Tentang harta, popularitas, hiburan dunia. Itu menjadi satu kepuasan yang melarikan diri seseorang kepada hal-hal yang duniawi tanpa mengetahui bahwasanya pemenuhan atas kepuasan kebutuhannya itu adalah sebenarnya adalah Tuhan. Tetapi di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang ditutup oleh berbagai hal. Banyak orang-orang yang sudah dibelenggu oleh iblis dan ditarik kepada kenikmatan dunia tersebut. Dan di zaman sekarang ini, kalau ada orang yang mengalami satu keadaan yang tertekan, satu keadaan yang kekosongan, akan melarikan diri kepada hal-hal yang duniawi. Banyak kasus-kasus yang kita dengar di zaman sekarang ini. Ya, bagi saya masih ada orang-orang Kristen yang masih melakukan akan hal ini. Saja, Kak. Oke, thank you. Gimana Kak Yud? Iya, kalau aku tadi juga dari paparan teman-teman tuh juga nangkap gini sih. Ada orang yang nggak nyadar sebenarnya kalau dia tuh sedang mencari pemuasan tuh di luar Tuhan gitu. Kayak misalnya nggak usah jauh-jauh lah dari kita sendiri, dari aku sendiri gitu. Kadang-kadang pengaruh dunia juga kebudayaan gitu, itu sangat apa namanya, membelokkan pikiran gitu. Ketika ada masalah bukan cari Tuhan, tapi cari teman dulu atau cari orang lain dulu, logikanya berbicara seperti itu. Atau ada teman juga yang masih percaya horoskop misalnya, atau percaya dengan suatu hal yang berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan yang susah banget dihilangin gitu. Itu kadang-kadang juga jadi apa namanya, jadi orang Kristen gitu, tapi dia masih mencari jalan yang lurus tadi itu di luar Tuhan gitu. Padahal udah jelas banget Tuhan apa namanya hadir gitu di dalam diri dia, ada Roh Kudusnya, tapi dia mencari pemuasan di tempat lain. Dan juga ada keterbatasan juga menyadari bahwa dia tuh butuh yang namanya penolong atau apa namanya petunjuk dari Tuhan gitu. Kadang-kadang ya tadi manusiawi sekali gitu untuk apa namanya mandiri atau untuk bisa nggak mau ngerepotin Tuhan. Ada orang kayak gitu kan. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan gitu kan. Jadi kayak Tuhan tuh pilihan kedua, ketiga dan seterusnya gitu, bukan mencari kepada Tuhan sendiri. Iya, orang sering bilang itu menolong Tuhan gitu ya, supaya Tuhan nggak repot-repot lah. Aku bisa atasi sendiri kok ini gitu ya. Tapi sebenarnya itu kesalahan besar sih bagi orang Kristen gitu ya. Karena pada akhirnya akan lama mengambara di situ dan nggak menemukan jalan keluar gitu. Seakan-akan bisa profesional lah, bisa kok pulih, bisa kok bangkit, bisa kok. Akhirnya bergantung kepada diri sendiri gitu, dan akhirnya tidak lagi berpusat kepada Tuhan gitu. Dan melalui 9 ayat ini kita diingatkan lagi ya, lagi dan lagi diingatkan bahwa dia setia dan dia menunggu kita sebenarnya untuk berseru-seru kepadanya dan meminta pertolongan kepada dia. Ini bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang nggak bisa juga kita lakukan. Pasti sangat bisa, karena sekali lagi Allah sudah menunjukkan karakternya yang begitu luar biasa hebat gitu ya. Oke, bagaimana kita dapat menemukan jalan yang lurus dari Tuhan?
Ini mungkin Vindi yang menjawab. Oke, bagaimana kita dapat menemukan jalan lurus dari Tuhan? Ya, seperti tadi sih di ayat tadi, berseru-seru kepada Tuhan. Ya, karena dengan berseru kepada Tuhan, tadi kan seperti orang Israel katakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, dia akan mendapatkan jalan lurus daripada Tuhan, sehingga mereka menemukan tempat kediaman mereka. Seperti itu. Jadi, hal sederhana, ya kita mohon kepada Tuhan, ya, ya minta ke Tuhan, supaya kita mendapatkan jalan yang benar, karena jalan kebenaran yang benar, ya memang hanya di Tuhan. Kalau kita curhatnya ke manusia, kita mendapatkan, kita tanya aja ke AI semisal ya, AI bisa saja salah ngasihkan jalan yang melenceng. Ya, tapi ya pasti ada jalan yang benar juga ya, kalau kita pertanyaannya benar ya, promptnya benar. Kalau kita pada manusia, kadang kan kita juga diarahkan ke, ya wis lah, gak usah ke gereja, semisal gak usah ke gereja atau apa, ya kan saran-saran mereka belum tentu saran yang benar gitu. Makanya bagaimana kita dapat mendapatkan jalan yang lurus itu ya, kita berseru kepada Tuhan, minta sama Tuhan gitu ya. Ya berserunya ya gimana? Ya datang ke Tuhan gitu ya. Karena ya bagaimana cara kita berseru kepada Tuhan kalau kita nggak datang dan komunikasi langsung dengan Tuhan. Itu sih Kak. Berseru-seru kepada Tuhan ya, itu adalah jalan, dan juga sesuai dengan tema kita malam hari ini ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Nehe. Bagaimana kita dapat mendorong orang lain yang sedang dalam padang gurun mereka sendiri untuk melihat dan mengalami pertolongan Tuhan? Praktisnya gimana ini menurut teman-teman? Mungkin saya minta Daniel yang bisa menjawab ya. Kita tadi belajar banyak tentang kita gitu yang di padang gurun yang ditolong Tuhan, sekarang orang lain yang di padang gurun dan bagaimana kita bisa menolong mereka. Gimana menurut Daniel dari 9 ayat yang kita gali ini? Ya, satu hal yang bisa kita pelajari ketika kita telah dipulihkan oleh Tuhan dari padang belantara tersebut, kita dituntun Tuhan juga untuk menolong mereka yang masih ada di padang belantara tersebut. Nah, satu hal yang boleh saya bagikan yaitu cara menolong mereka hanya satu cara, yaitu ajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap kesesakan yang mereka alami. Dan kita juga boleh berbagi cerita bagaimana Tuhan menolong kita dalam kesesakan kita tersebut. Karena melalui pengalaman kita juga, orang lain dapat didorong untuk mengenal bahwa, oh ini Allah yang sebenarnya. Oh, hal-hal yang saya lakukan, meresponi hal-hal yang ketika ada masalah, ketika ada tekanan adalah hal yang salah. Nah, melalui kita juga dapat menolong orang-orang tersebut, mensupport mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka dulu. Adalah satu hal yang boleh kita lakukan untuk menolong mereka. Itu saja, Kak. Oke. Jadi tadi ya, dengarkan cerita mereka. Saya pikir itu juga hal praktis yang baik ya. Banyak mungkin teman kita yang di padang gurun karena nggak bisa cerita, nggak bisa curhat, nggak bisa berbagi ke banyak orang lain. Ketika kita hadir, kita mendengar, kita memberikan masukan, bukan sebagai hakim tapi sebagai orang yang mau mendengar, orang yang mau memberikan pertolongan di dalam kasih Tuhan itu tadi. Ya mungkin perlahan-lahan, nggak gampang sih, nggak gampang, sangat tidak gampang karena mungkin teman-teman juga pernah ngalamin itu dan saya sendiri pernah gitu. Tapi bukan berarti nggak mau mencoba juga atau membiarkan biar dia urus dirinya sendiri gitu ya. Oke, terima kasih untuk Daniel. Ada tanggapan juga dari Rebecca saya dari Mazmur 107 ayat 2 ini. Oh, ini kenapa Yesus rela korban untuk menebus dosa manusia? Ini pertanyaannya agak OOT memang ya. Cuma nanti ya kalau Kak Rebecca juga ingin bertanya lagi, silakan bisa DM kita ya. Mungkin dibahas dalam sesi berikutnya di Alkitab berikutnya. Nah, oke, kita akan lihat dulu di bagian aplikasi ya, di bagian terakhir dari penggalian kita malam hari ini. Dari pelajaran malam hari ini, teman-teman, apakah sekarang teman-teman memiliki alasan yang jelas untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan secara teratur gitu ya? Bukan acak-acakan atau bukan pas seperlunya aja gitu, tapi secara teratur. Silakan dibagikan ya. Ini sekaligus juga jadi komitmen dan aplikasi yang akan teman-teman lakukan. Ya, silakan dari Vindi dulu.
Ya, memiliki bentar, memiliki alasan yang jelas untuk selalu bersyukur. Ya, karena kasih setia Tuhan baik. Kasih Allah tak berkesudahan tadi ya. Kalau sharing sedikit ya Kak ya, bagaimana perjuangan saya sampai saat ini boleh bekerja dan bisa dibilang guru tadi itu memang sangat nggak mudah gitu. Saya dari Magelang balik ke Malang itu kalau bukan karena kasih setia Tuhan, Tuhan langsung sediakan pekerjaan yang terbaik itu saya nggak mungkin, itu mustahil bagi manusia gitu. Tetapi ya itu uh, balik lagi alasan saya kenapa saya selalu bersyukur sampai saat ini karena itu tuh Tuhan telah sediakan dan Tuhan atur yang terbaik buat saya. Kalau itu bukan karena kasihnya Tuhan dalam hidup saya, wah saya jadi apa gitu ya. Tapi itu semua karena kasih Tuhan. Makanya saya bisa sampai saat ini kadang kalau capek, lelah, balik lagi. Ini kan Tuhan yang sudah sediakan dan ini kan pilihan saya gitu ya. Hidup ini kan juga pilihan saya gitu ya. Tuhan berhidup buat saya. Ini kan berarti kesempatan buat saya dan ini pilihan saya secara pribadi sebagai manusia untuk tinggal dalam Tuhan dan selalu bersyukur karena Tuhan telah selalu menyatakan kasih-Nya buat saya, gitu sih. Jadi saya berkomitmen untuk selalu mengucap syukur karena memang yang saya lihat sampai saat ini kasih-Nya Tuhan tiada batas dan penyertaan Tuhan kepada saya meskipun banyak lika-likunya dalam hidup, tetapi Tuhan selalu menyertai dan Tuhan menolong, gitu sih Kak. Oke, wow, terima kasih Vindi. Ya, jadi akan teratur terus, bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur gitu ya. Oke, dari gimana? Satu lagi mungkin. Caranya saya bersyukur hal praktisnya ya. Mungkin kalau teman-teman bersyukurnya dalam hal apa? Masa ngomong syukur gitu aja ya kan? Kalau saya enggak. Hal bersyukur dalam hal ini yang saya lakukan adalah dalam hal perbuatan. Saya bersyukur karena Tuhan kasihkan pekerjaan sehingga saya boleh bekerja dengan baik, mengerjakan sebisa saya. Jangan sampai banyak alasan, banyak mengeluh. Ya sudah, pekerjaan yang Tuhan beri dalam hidup saya, ya saya kerjakan dengan baik. Itu adalah cara saya, hal praktis saya yang saya lakukan untuk bersyukur. Gitu sih. Itu tambahnya. Iya, bekerja dengan maksimal ya. Oke, silakan Daniel. Ya kembali lagi karena sudah dijelaskan Kak Vindi tadi tentang kasih dan setia Tuhan. Nah, saya masih dalam proses membentukan ya di STT ya, pastinya akan mengalami berbagai hal di dalam kehidupan saya sehari-hari begitu. Nah, tetapi di dalam setiap hal yang boleh Tuhan izinkan tersebut, saya mengingat satu hal, bahwasanya Tuhan itu setia bagi kamu. Saya menceritakan satu keadaan, saya pelayanan 2 bulan dulu di daerah pendesaan. Vindi mungkin bisa dulu ya. Vindi, bukan Daniel. Oke, silakan Daniel, lanjut. Tadi pelayanan di pedesaan terus. Di pedesaan, dan itu membuat satu ketakutan di dalam diri saya. Saya meminta kepada Tuhan, Tuhan pertemukan saya kepada orang-orang baik, orang-orang yang bisa menerima saya dengan baik juga. Nah, ketika saya berdoa hal tersebut, saya datang di tempat tersebut, yang dipertemukan Tuhan bukanlah orang-orang yang baik, melainkan orang-orang yang tidak baik. Tapi tidak dipukul rata semua, tetapi ada beberapa. Dan itu saya dididik Tuhan, bahwasanya ketika kamu bertemu orang-orang tersebut, Tuhan sedang membentuk kamu, Tuhan sedang mempertajam kamu, dan bagaimana kamu bisa mengucap syukur dalam keadaan tersebut. Nah, terkadang kita ketika mengalami satu keadaan terhimpit, kita tidak bisa mengucap syukur. Jujur saja, kalau kita anak-anak asrama di sini, kalau nggak ada uang, pastinya stres yang ada. Kita langsung berkawan aja, pasti stres, pasti nggak mau ngomong, pasti ada berbagai hal yang ia bisa keluarkan. Nah, hal itu membuat satu keadaan, bahwasanya ia tidak bisa bersyukur dalam keadaan tersebut. Bersyukur untuk segala sesuatu hal. Kita bangun pagi hari saja, kita masih bernafas, itu sebuah anugerah Tuhan yang boleh kita syukuri. Nah, akhir-akhir ini sebelum ini, gabung di sini, saya baru selesai operasi ya, operasi plastaspodis di bagian telapak kaki, dan saya benar-benar bilang, Tuhan, kok saya bisa sampai kena seperti ini? Saya belum tahu kok orang lain yang nggak kena begitu, kok saya
saya masih banyak pelayanan, masih banyak kegiatan, masih ada tanggung jawab yang begitu banyak yang harus saya lakukan. Akibatnya, karena selesai operasi, ada berbagai pekerjaan Tuhan yang tertunda untuk tidak bisa saya lakukan. Nah, saya satu hal yang terpikirkan dalam benak saya, apakah kamu sudah bersyukur dalam kondisimu sekarang ini? Tuhan loh sudah ada buat kamu dalam setiap aspek kehidupanmu. Kamu hitung berapa pertolongan Tuhan di belakang itu yang telah Tuhan sediakan untuk kamu. Itu disadarkan saya, apalagi membaca Mazmur 107 ini kembali dimantapkan lagi rasa bahwasanya di dalam setiap hari, di dalam setiap aspek, dalam setiap keadaan, kita itu harus bersyukur. Tidak ada satupun alasan kita untuk tidak bersyukur atas kasih dan setia Tuhan. Itu saja, Kak. Terima kasih, Daniel. Wah, kesaksian teman-teman berdua ini menguatkan sekali ya. Ya, tadi saya berangkat ini untuk hosting ini juga agak berat gitu mengucap syukur, tapi ya kita sama-sama ya belajar bahwa Tuhan membentuk kita ya. Membentuk kita, dia ketika kita bersuruh-suruh, dia mau menjawab, dia baik, dia sungguh baik gitu. Dan tadi bilang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu satu hal yang kita sama-sama boleh belajar bahwa Tuhan baik dan dia baik, dan kita harus menyelaraskan diri dengan karakternya dia gitu ya. Ya, ini ada tanggapan nih dari Nehemia. Bersyukurlah selalu, bersyukur sifatnya aktif. Jadi rasa syukur itu harus disertai dengan perbuatan dan tindakan nyata dari cara hidup dan tingkah laku sehari-hari. Dari Ibu Kanti, dalam kelemahan manusia mengucap syukur tidaklah mudah. Untuk itu kita harus tetap berharap dan berdoa pada pertolongan Tuhan, karena cuma Tuhan yang memampukan kita untuk dapat mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih teman-teman ya dari tanggapan kesaksian, ditutup dengan kesaksian yang hebat. Ya, ini membuat saya sendiri kembali refleksi ya. Maksudnya malu gitu ya untuk saya nggak bersyukur gitu, apalagi dengan banyaknya hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Mungkin saya nggak bisa kesaksian karena waktunya udah nggak cukup. Tapi sekali lagi ya, mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan lakukan dan pada yang terpenting lagi tadi ya untuk umat-umat yang sudah ditebus Tuhan. Kalau dilihat ayat 2 ini ya, jadi nggak ada alasan untuk bersyukur karena keselamatan dan pastinya juga untuk semua kebaikan dan karakter Tuhan yang luar biasa. Ya, Kak Yudo akan memberikan penutup. Oke, kesimpulan dari seluruh penggalan kita malam hari ini adalah Tuhan itu baik. Titik. Dan juga kita bisa berseru-seru kepada Dia dalam kesesakan kita. Kita bisa mengutarakan segala kebutuhan kita kepada Dia, dan kita bisa mengandalkan kasih setianya. Kita juga bisa yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang lurus, sesuai dengan tujuannya bagi hidup kita. Iya, Rebeka 1 Tesalonika ayat 18 mengucap syukurlah selalu dalam segala hal, sebab itu yang kuhendaki Allah di dalam Kristus bagi kami. Dari Ibu Evi mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya teman-teman, ketika nanti teman-teman untuk tidak mulai bersyukur, ingat ayat ini, ingat Alkitab ini malam hari ini. Oh, saya diingatkan kembali, ditegur ya untuk tetap bersyukur gitu ya. Terima kasih untuk respon, tanggapan teman-teman yang luar biasa malam hari ini ya. Kiranya bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih Daniel, Vindi, tetap semangat menjalani hari-hari bersama Tuhan, baik itu di sekolah maupun juga dalam perkuliahan yang masih ditempuh. Oke, kita akan menutup. Dan sebelum tutup, mengingatkan kembali kalau teman-teman ingin menjadi tamu seperti Daniel, seperti Vindi, silakan bisa kontak kita. Kak, aku pengen dong jadi tamu. Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Jadi jangan takut, karena kita juga akan nanti dalam persiapannya juga akan kita kasih guideline atau panduan-panduannya gitu ya. Oke, ini masih tanggapan masih ada nih Kak Yudo. Jadi bukan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin. Iya, Kak Rebeka lagi, kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan, iya. Oke ya, bagus-bagus komentarnya ya. Kita akan tutup dalam doa, minta Daniel bisa tutup dalam doa. Baik Kak, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang terus memelihara kehidupan kami bersyukur untuk Alkitab pada malam hari ini. Banyak hal-hal yang bisa kami bagikan bersama, banyak hal-hal yang telah kami diskusikan, bila setiap hal yang telah kami pelajari pada malam hari ini bisa membuat kami untuk terus mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang boleh Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah pada malam hari ini Bapak.
Kami berdoa untuk Kak Vindi, hambamu, dan juga Kak Yudo dan juga Kak Roma, dan serta segenap tim Sabda Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong di dalam segala kegiatan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui media. Engkau memberkati setiap kami anak-anak Tuhan, teruslah pakai kami juga untuk pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan waktu kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. teman-teman. Selamat bersyukur ya teman-teman semuanya. Terima kasih Daniel, Vindi. Terima kasih semua teman-teman di rumah. Kami pamit. Salam. Ayo PA. Salam ayo PA. Tuhan memberkati. Hai. Nah, minggu depan kita akan bertemu kembali tanggal 18, masih tema tentang Thanksgiving. Dan seperti yang Kak Rebecca atau Kak Jenny katakan ya, 1 Tesalonika, dan itulah yang akan kita gali minggu depan. Ayat yang paling terkenal ya tentang ucap syukur. Betul sekali. Dan topiknya adalah mengucap syukurlah, tanda seru. Iya. Aktif juga ya. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Ayat yang terkenal yang teman-teman hafal karena sangat pendek ayatnya ya.